Halo, jumpa lagi dengan saya di acara ngobrol-ngobrol. Sorry, udah lama banget aku nggak pernah bikin video karena banyak hal yang harus dikerjakan dan riwari sana sini yang ternyata aku juga nggak sempat bikin. Nah, sore ini aku punya waktu agak luang, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Hmm, kita mau ngobrolin tentang suara denging. Ada beberapa teman ya di inbox yang menghubungi menanyakan apakah saya juga sering dengar suara denging atau dengung. Jawabannya adalah ya. Akhir-akhir ini ya kurang lebih sebulan inilah ya, aku sering mengalami mendengar suara denging atau dengung. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah mendengar sebelumnya suara-suara ini, pasti nggak nyaman ya, rasanya itu memang mengganggu sih gitu. Karena biasanya beberapa ada yang mengalami kurang pendengarannya berkurang, pendengaran fisik maksud aku ya gitu, pendengaran fisiknya tuh berkurang, terus suara dengingnya lebih besar gitu, atau kadang dibarengi dengan rasa sakit. Ketidaknyamanan ini untuk biar mensikapinya supaya kita lebih tenang gitu ya, nggak ada salahnya diperiksain lah ke dokter untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan medis terhadap diri kita. Nah, kalau memang ternyata nanti dokter bilang, oh nggak ada apa-apa kok, semua baik-baik aja. Nah, berarti ada hal lain yang harus dicermati, yaitu mengenai kaitannya dengan spiritualitas. Biasanya suara denging memang terkoneksi atau terkait dengan perkembangan spiritualitas, perkembangan pertumbuhan diri kita dalam bidang spiritualitas. Jadi nggak usah takut. Justru suara ini menjadi hal yang menyenangkan loh buat kita, karena apa ya, di situ tuh ada pesan pribadi buat kita dari semesta untuk membantu pertumbuhan spiritualitas kita. Nah, isinya apa aja ya itu pribadi sifatnya gitu. Kalau kita mendengar suara ini gitu ya, bagi yang sudah biasa dia udah tahu lah caranya harus gimana. Bagi yang pemula, suara ini diikutin aja. Ikuti suara denging ini, diterima dengan terbuka gitu, tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga, tanpa rasa was-was, wah ini nanti dari apa, ada suara ini suara itu, atau mungkin yang mungkin agak lebay itu dia bilang wah ini suara setan atau enggak lah gitu. Kita ini makhluk energi ya, terkait dengan semua hal penciptaan yang ada di bumi. Baik ini kita punya vibrasi masing-masing yang saling terkoneksi dan terhubung melalui energi. Nah, kita sebagai makhluk semesta juga gitu, kita pasti secara tidak sadar kita itu menerima pesan dari semesta untuk upgrading diri kita menjadi, atau untuk memperbaiki sistem kita dalam berkehidupan sehari-hari ya gitu. Kaitannya di mana? Kaitannya dengan kesadaran kita. Jadi kalau yang kalian mendengar suara denging atau dengung, dengarkan saja, ikuti sepanjang yang kita bisa. Biasanya suara ini untuk orang-orang yang baru mendengar itu mungkin sekitar 2, 3 sampai 4 detik. Nah, sebentar banget sebetulnya, tapi kalau kita mau mengikuti suara itu sepanjang yang kita bisa gitu, aku rasa itu akan membantu sistem tubuh kita untuk mengalami peningkatan gitu ya, kepekaan tubuh kita untuk mengalami peningkatan yang boleh dibilang dia cukup signifikan lah gitu. Karena kita ini kan nggak pernah mengamati tubuh kita ya sebenarnya ya, kita selalu mengamati hal di luar, menjustifikasi hal di luar diri kita gitu, tapi kita lupa untuk mengamati diri kita.
Yang kedua, kaitannya suara denging dengan perkembangan spiritualitas kita. Gini, pertama ketika kita mendengar suara denging, ya ikutin aja kan, seperti tadi yang aku udah jelasin. Lalu gimana sih cara convertnya suara itu ke dalam diri kita? Jangan khawatir, karena suara itu nanti akan terkonvert dengan sendirinya. Kita nggak boleh lupa bahwa manusia tuh punya kemampuan otak yang luar biasa, yang nggak pernah kita sadari. Nah, kita mungkin nggak ngerti caranya tuh gimana, bahkan kita secara sengaja nggak ngerti caranya. Aku mau kayak gini, tapi gimana ya caranya, kok aku nggak ngerti. Nah, ketika kita tadi dengar suara masuk ke diri kita dan diproses sama otak tuh tahu cara prosesnya yang mungkin kita sendiri nggak bisa jelasinnya. Nah, nanti dia akan terkonvert dengan bahasa sehari-hari yang mengarahkan kita pada hal-hal yang bisa kita tangkap di kejadian sehari-hari. Misalnya, kita akan diarahkan ke buku yang kita baca, atau mungkin pas kita jalan ke toko buku, kita lihat satu judul yang itu kayak menarik perhatian kita dan kita baca isinya di situ. Kita menemukan hal-hal yang kita anggap pantas untuk meningkatkan pemahaman spiritualitas kita, karena gimana pun juga kita nggak boleh lupa bahwa kita ini makhluk semesta yang terkoneksi dengan energi, dan setiap makhluk pasti ingin melakukan peningkatan dirinya dalam berkehidupan sehari-hari. Bisa jadi diarahkan ke lagu atau lirik lagu lah ya yang kita dengar. Bisa jadi kita diarahkan secara nggak sengaja mendengar topik pembicaraan orang yang mungkin menarik perhatian kita, dan kita akan gali lebih dalam. Kita akan cari mungkin lewat browsing, mungkin lewat ya banyak hal lah gitu, dan kita mendapatkan kebijaksanaan untuk memahami hal-hal yang baru. Nah, itu yang saya bilang bahwa kadang hanya dengan suara denging itu mampu meningkatkan pertumbuhan spiritual kita secara signifikan. Dan yang menarik gitu ya, kita tahu ya, kalau kita bahas meditasi itu adalah salah satu cara manusia untuk meningkatkan kapasitas menyimpan energi atau daya, sehingga banyak hal ya, metabolisme jauh lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan kapasitas menyimpan daya itu ternyata nggak hanya diperoleh dari meditasi, tapi bisa juga diperoleh dari suara denging itu. Ketika kita mengalami peningkatan sistem pendengaran, berarti kita mengalami apa yang sering disebut dengan clear audience, jadi kemampuan untuk mendengarkan hal-hal yang manusia pada umumnya itu tidak bisa mendengar. Kira-kira itu. Hal lain lagi adalah tentang tempat bahwa ternyata dari pengalaman saya berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, suara dengung itu juga beda-beda loh gitu. Jadi nggak sama suaranya. Kalau yang udah sering dengar itu suaranya mungkin ya, ibarat lagu tuh nada dasarnya di C gitu. Ini di tempat lain tuh nada dasarnya bisa D, bisa F. Jadi masing-masing tempat itu punya data rekamnya masing-masing, dan kita bisa, kalau sudah terbiasa mengkonvert atau terbaca oleh kita, nanti di masing-masing tempat itu punya pengetahuan yang luar biasa lah ya, menarik gitu. Terus apalagi, bagi yang udah sering jangan kaget juga kalau tiba-tiba suara yang biasanya dengingnya satu nada itu kita mendengarnya bisa dua nada tinggi dan rendah bersamaan, atau mungkin
tiga nada bersamaan. Memang awalnya pasti akan rancu ya, tapi lama-lama itu akan terbiasa dan itu akan jadi seperti suara harmonisasi semesta lah ya. Menarik kok. Jadi nggak perlu disikapi juga dengan rasa khawatir. Saya rasa akan jauh lebih menyenangkan jika kita mau terbuka dan terkoneksi lebih dalam dengan semesta. Jadi teman-teman yang mendengar suara denging ini, saya yakin pasti mendapat pesan pribadi yang dimana terkait dengan pertumbuhan spiritual masing-masing pribadi. Kurasa itu yang bisa kita obrolin. Next time kita ngobrol yang mungkin lebih seru ya. Ya mungkin yang terkait dengan fenomena atau kejadian-kejadian yang sehari-hari mungkin kita alami tapi kita nggak sadarin. Kira-kira itu, sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat sore.